Ya, Ibu Bapak, kita akan memulai persiapan PA malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mempertemukan kami dalam persekutuan untuk bersama-sama belajar tentang firman-Mu, untuk mempersiapkan diri kami memimpin PA di kelompok kami masing-masing. Kami memohon kehadiran Tuhan untuk memberikan hikmat dan terang, agar proses pembelajaran kami sungguh-sungguh meneguhkan kami. Berkati kami dan sertai kami, juga piranti yang akan kami lakukan, agar semuanya mendukung proses pembelajaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, bahan PA kali ini, mungkin yang sudah di-share bahannya sudah sempat membaca, tapi yang belum, mari kita cermati bersama-sama. Dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Pada bawa Alkitab kan ya? Nggak mungkin nggak bawa, karena di rumah ada Alkitab kan ya? Oke, Mas, wonten. Oke, saya beri kesempatan Ibu Bapak dan saudara-saudara semua membaca sekali lagi. Saya yakin hari Minggu kemarin sudah membaca juga. Mari kita sekali lagi cermati. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Monggo. Kita akan membaca berbalasan, siapapun yang tergerak hatinya untuk membaca satu ayat dipersilakan. Monggo. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persekutuan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Supaya kita bisa berselancar adalah dan obat pakai itu sendiri. Dan tayangan kali ini seorang pria yang sudah pandai berselancar tanpa keberadaan artinya di atas papan selancar. Ayat 14 siapa? Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah.
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Yang dibangun di atas dasar pada rasul dan para nabi, Oke, lanjut. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Oke, yang terakhir saya, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, sebelum kita memasuki materi PA kita, saya beri kesempatan untuk membaca sekali lagi ayat-ayat ini. Adakah yang mau ditanyakan? Mungkin tidak jelas atau apa begitu? Silakan. Baca sekali lagi, barang 1-2 menit atau 2-3 menit. Lalu kalau ada pertanyaan tentang teks ini, dipersilakan. Kalau nggak ada, kita bisa langsung masuk ke percakapan tentang tema PA kita. Cukup jelas? Ada yang perlu ditanyakan? Tanya, Pak. Oh, silakan. Ya, di ayat 15, ini jadi kontroversial karena ada juga dari seberang yang memberikan informasi bahwa Kristen adalah dari Paulus, perubahan Yesus yang pengajaran Yesus yang dirubah oleh Paulus. Di ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalamnya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, ada dulu secara tradisi Yahudi melarang makan makanan yang haram ya. Salah satunya yang sering diributkan adalah B2 gitu ya. Nah, apakah artinya ini Yesus membatalkan makanan-makanan yang ini mungkin untuk menjadi peluru saja? Apakah Yesus membatalkan segala makanan yang pernah dilarang pada zamannya dulu ketika zamannya Musa ya, bangsa Israel keluar dari Kanaan? Dan apakah artinya makanan yang diharamkan dahulu yang kuku berbelah pada segala macam itu saat ini boleh dimakan? Itu sih Pak pertanyaannya. Oke, Mas Iskandar, terima kasih. Nah, dari pertanyaan ini tampak sekali bahwa memang kita tergoda untuk memahami teks Alkitab dari perspektif mereka. Perspektif mereka adalah perspektif orang-orang yang mempertanyakan itu.
Jadi pertanyaannya kemudian bermuara pada boleh atau tidak boleh, dosa atau tidak dosa, dikotomi sebetulnya. Dan itu memang selalu menjadi titik tengkar antara katakanlah orang-orang yang mempertanyakan tentang kekristenan dengan orang-orang yang membela kekristenan. Termasuk salah satunya banyaklah di YouTube seperti ini. Nah, persoalannya sebetulnya sederhana, Mas Iskandar. Pertama, yang perlu saya tanggapi, apakah benar kekristenan itu miliknya Paulus yang kemudian mengubah ajaran Yesus? Sebetulnya tidak juga. Karena memang kebetulan dokumen-dokumen gerejawi yang kita warisi itu memang kebanyakan tulisan Paulus, dan Yesus kan memang tidak menulis apapun. Nah, itu yang kemudian disalahartikan orang bahwa gereja itu adalah para pengikutnya Paulus, karena memang kebetulan yang menulis banyak adalah Paulus. Yesus tidak menulis apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kemudian Yesus membatalkan hukum Taurat? Nah, kita harus mengecek terjemahan yang lain dari kata membatalkan. Saya akan coba cek terjemahan yang lain ya. Ya, memang terjemahan yang secara sekilas saya baca, misalnya terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini, Yahudi dan perintah-perintah dan peraturan-peraturannya sudah dihapuskan oleh Kristus supaya dua bangsa itu menjadi satu bangsa manusia baru. Lalu kelihatannya kemudian terjadi kontroversi. Kenapa? Karena Yesus mengatakan di dalam kitab Injil, dia tidak menghapuskan hukum Taurat, dia menggenapi. Lalu mana yang benar, kata-kata Yesus dalam Injil atau surat di Paulus ini, surat di Efesus ini? Nah, jawabannya sederhana. Kita lihat konteksnya. Kenapa Paulus mengutip kata-kata itu dan kenapa Yesus mengatakan demikian. Di dalam kitab Injil, Yesus mau mengatakan bahwa apa yang terjadi, yang diwarisi orang-orang sebagai hukum Taurat itu memang tidak diubah. Karena Kristus justru menggenapi hukum Taurat. Nah, konteks yang dipakai Paulus adalah, saya sudah menuliskan itu di bagian awal bahan PA, ketika surat ini ditulis di jemaat Efesus, itu ada dua kelompok besar. Kelompok orang-orang Kristen yang berasal dari keturunan Yahudi, dan kelompok orang-orang Kristen yang bukan berasal dari keturunan Yahudi. Nah, ternyata dua kelompok ini sedikit banyak mengalami gesekan-gesekan. Karena orang Kristen Yahudi mengatakan, kau belum sempurna kekristenanmu kalau kau belum disunat, misalnya. Sementara orang-orang yang bukan Yahudi kan tidak punya tradisi sunat. Lalu klaim lagi misalnya, orang-orang Yahudi, Kristen Yahudi itu punya kedekatan historis dengan Yesus karena Yesus adalah orang Yahudi. Orang-orang yang bukan Yahudi itu orang golongan jauh karena mereka tidak punya kedekatan historis dengan Yesus. Nah, friksi inilah yang kemudian didamaikan oleh Paulus dengan mengatakan, sekarang ketika Kristus mengorbankan diri, tidak relevan lagi membahas soal kamu keturunan Yahudi atau bukan Yahudi. Karena di dalam anugerah Kristus, semuanya sama. Semuanya adalah orang-orang yang diubahkan dari latar belakang manapun, dari golongan manapun, untuk menjadi manusia baru sebagai keluarga Allah. Dalam konteks itulah kemudian Paulus menuliskan bahwa peraturan-peraturan hukum Yahudi dihapuskan karena orang tidak lagi perlu untuk menjadi Yahudi dulu supaya mendapatkan anugerah Kristus. Kita ingat bahwa surat Efesus itu kan ditulis untuk jemaat di Efesus. Efesus itu kan di pinggiran Eropa yang bukan wilayahnya Yahudi. Jadi dengan konteks itu kita bisa mengatakan bahwa Paulus memang tidak mengubah apa yang dikatakan Yesus, tetapi menjelaskan apa ya, kalau orang Jawa bilang itu dodok selai gitu.
Sekarang nggak lagi penting mempersoalan kamu Yahudi atau tidak Yahudi, kamu sunat atau tidak, karena di dalam Kristus semuanya telah dipersatukan, baik kamu Yahudi atau bukan Yahudi. Yang penting sekarang adalah kamu percaya kepada Kristus, dan karena kamu percaya kepada Kristus, kamu adalah manusia baru, sama-sama sebagai warga kerajaan Allah. Jadi konteksnya demikian, Mas Iskandar. Semoga menolong. Ada lagi? Oh ya, tadi kaitannya dengan haram halal ya. Nah, memang sebetulnya dari awal kan kita sudah melihat Yesus tidak pernah mengajarkan makanan ini haram atau makanan ini halal. Itu adalah tradisi Yahudi. Yesus mengatakan dalam ajarannya bahwa yang haram adalah bukan yang masuk ke dalam mulut, ke dalam tubuh, tetapi yang keluar dari tubuh. Itu yang dimaksudkan adalah tindak tanduk, kata-kata, dan yang lain sebagainya. Nah, lalu kemudian apakah kemudian orang Kristen tidak mengenal haram dan halal? Ya memang tidak ada aturan secara saklek ini boleh atau ini tidak seperti teman kita sebelah. Tapi kita melihatnya dari perspektif yang lain, soal etis atau tidak etis, soal pilihan kesehatan misalnya. Kalau orang sakitnya asam urat lalu disuguhi kacang atau emping melinjo, ya seharusnya itu haram. Karena itu bisa menaikkan kadar purin dalam tubuh misalnya. Jadi parameternya seperti itu, Mas Iskandar. Cukup jelas, G? Sip. Ada lagi? Ya, Pak. Oh ya, terima kasih. Ada lagi tentang teks ini sebelum kita masuk ke materi? Oke, kalau tidak ada saya share screen. Ya, teman-teman yang mengikuti khotbah saya di hari Minggu yang lalu pasti mengingat, melihat. Jadi memang sengaja bahan khotbah hari Minggu dijadikan sebagai materi PA. Tujuannya apa? Kalau saudara-saudara ingat di dalam khotbah saya kemarin, saya menjelaskan, mari kita bersama-sama melakukan general check up untuk keluarga kita. Kalau memang ada yang kurang, inilah saat yang tepat untuk memperbaiki. Dan karena itu kemudian bahan itu dijadikan sebagai materi PA. Saya ubah judulnya dengan judulnya berubah menjadi berani melihat ke dalam. Berani melihat ke dalam. Ke dalam itu kemana? Nah, nanti kita cermati bersama-sama. Mengingatkan lagi, sebetulnya teks yang kita baca tadi kalau dibuat skema seperti ini, Ibu Bapak dan saudara-saudara, skemanya sederhana sebetulnya. Efesus 2 ayat 11-22 bercerita tentang transisi dan transformasi, pergeseran dan perubahan. Yang bergeser apa, yang berubah apa, yang jelas kita melihat bahwa di awal tadi seperti yang ditanyakan oleh Mas Iskandar, situasi di jemaat Efesus ada dua kelompok besar yang menyebut diri kelompok bersunat, yang menyebut diri kelompok tak bersunat, jauh, dekat, kelompok Yahudi dan non-Yahudi. Dan ternyata di dalam jemaat Efesus dua kelompok itu tidak ngeblend, tidak bisa bercampur, tidak bisa berelasi dengan nyaman karena masing-masing merasa mereka lah yang paling menjadi pinilih begitu. Terutama orang-orang Yahudi yang menekankan bahwa untuk menyempurnakan kekristenanmu, kau harus disunat. Kau harus mengikuti tradisi Yahudi. Itu sebabnya kemudian di gereja-gereja awal ada banyak orang-orang yang menyebut diri sebagai Yahudi proselit. Yahudi proselit itu adalah orang-orang yang bukan Yahudi, orang Yunani, orang Efesus, orang Kreta, dan yang lain sebagainya, yang kemudian diyahudikan. Jadi mereka disunat, mengikuti tata cara Yahudi, lalu kemudian menjadi Kristen. Itu disebut sebagai Yahudi proselit. Supaya apa?
supaya mereka bisa diterima oleh komunitas Kristen Yahudi. Nah, persoalan inilah yang diangkat oleh Paulus, lalu dia mengatakan, sekarang melalui Kristus, di dalam Kristus, nggak ada lagi itu pembatasan-pembatasan itu. Nggak ada lagi stranger, orang asing, mau bersunat, mau tak bersunat, mau jauh, mau dekat, tidak ada. Karena semuanya telah dipersatukan di dalam dan melalui Kristus. Menjadi apa? Menjadi manusia baru. Manusia baru itu adalah anggota keluarga Allah. Dan sebagai anggota keluarga Allah, maka kita diajak untuk hidup bersama atau koeksis. Hidup bersama dengan orang yang berbeda dengan kita. Collaborate, bekerja sama dengan orang lain. Lalu membangun partnership, kerjasama dengan tujuan yang lebih besar. Ini kaitannya dengan arah panah ini. Panahnya mengarah ke kanan. Jadi setelah orang yang berbeda-beda tadi dipersatukan, lalu dapat label baru, manusia baru, anggota keluarga Allah, maka orang-orang ini kemudian diutus menerima panggilan. Panggilannya apa? Sederhana panggilannya. Berperan dan berfungsi sebagai bait Allah, tempat kediaman Allah. Jadi menjadi manusia baru, menjadi anggota keluarga Allah, itu bukan tujuan. Itu sebagai sebuah proses transisi supaya orang-orang ingat siapa dirinya dan bersedia untuk melakukan panggilannya. Saya menuliskan di dalam bahan itu, menjadi anggota keluarga Allah, menjadi manusia baru itu bukan privilege, bukan hak istimewa yang dipakai untuk hanya sekedar status atau kebanggaan. Tetapi itu adalah panggilan identitas yang mengandung tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Berperan dan berfungsi sebagai tempat kediaman Allah. Nah, terus sekarang pertanyaannya, kalau berperan dan berfungsi sebagai tempat kediaman Allah, carane pripun, Mas? Ada banyak penjelasan tentang hal ini, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Tetapi untuk materi kita, saya hanya membatasi pada 2 hal saja, karena ini sudah cukup menguras keringat nanti kalau kita bersama-sama percakapan. Yang pertama, kalau kita mau berperan dan berfungsi sebagai rumah Allah, sebagai bait Allah, sebagai tempat kediaman Allah, maka kita harus menjadikan keluarga kita sebagai pusat. Pusat apa saja? Pusat kehidupan, pusat pembentukan, pusat pertumbuhan, pusat pembelajaran, pusat pemberdayaan. Ini semuanya kita alami, kan? Kita hidup diawali dari keluarga. Kita hidup di dalam keluarga. Kita dibentuk di dalam keluarga. Kita bertumbuh di dalam keluarga. Melalui keluarga kita menjalani proses pembelajaran. Di dalam keluarga kita menjalani proses pemberdayaan sampai dengan seperti yang kita alami sekarang ini. Nah, kalau kita mengingat bahwa ternyata keluarga kita adalah sebagai, katakanlah ini kawah candra di mukanya jabang bayi Tetuko. Ada yang tahu jabang bayi Tetuko itu siapa? Gatot Kaca. Wah, Gatot Kaca, matur nuwun, ada yang ingat kisah itu. Kirain ada yang menyebut nanti pesawat terbangnya ciptaan Habibie. Tapi benar juga, itu kan Tetuko ya, CN235. Jadi, kalau kita menjalankan fungsi keluarga sebagai pusat, maka disitulah kita bisa menunjukkan peran dan fungsi sebagai tempat kediaman Allah. Kenapa demikian? Karena proses yang terjadi yang menjadikan kita hidup seperti sekarang ini diawali, terjadi, dan proses di dalam keluarga.
Urayanya jenengan bisa membaca sendiri di bahan PA. Itu yang pertama parameternya. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa menunjukkan peran dan fungsi sebagai bait Allah? Maka mau nggak mau, ini bukan hal yang asing bagi kita. Kita harus mewujudkan rumah kita, keluarga kita sebagai gereja domestik, atau istilah bahasan teknis teologisnya adalah Ecclesia Domestica. Di dalam rumah kita harus tercipta persekutuan, peribadahan, pelayanan, pewartaan, dan pengajaran. Bedanya apa, Mas, persekutuan dengan peribadahan? Beda jauh sebetulnya. Persekutuan itu adalah ketika kita saling membangun trust satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain. Seringkali kita mencampur adukan antara persekutuan dengan peribadahan. Yuk kita persekutuan doa misalnya. Tapi isinya apa? Ya beribadah sebetulnya. Persekutuan itu lebih kepada bagaimana kita hadir, merasakan kehadiran orang lain, percaya, merasakan kepercayaan orang lain, dan juga dipercaya orang lain. Itu yang namanya persekutuan. Ada kehangatan, ada trust, ada saling mendukung, dan yang lain sebagainya. Peribadahan jelas, pandemi ini kan membuat peribadahan kita selalu berfokus pada keluarga. Jadi, itu sudah berhasil, Mas. Iya, alhamdulillah. Itu salah satu dampak positif dari pandemi. Kita bisa beribadah di rumah. Bahkan saking santainya, kadang-kadang melek karena hari Minggu, langsung nyandak HP, layeh-layeh sambil ngopi, lihat YouTube GKJ Gandaria. Sudah ibadah, wis, karo apa? Karo ngopi. Sebetulnya yang disebutkan sebagai peribadahan rumah tangga tidak seperti itu, karena seharusnya peribadahan itu bukan proses menonton, melainkan terlibat di dalam seluruh rangkaian peribadahan itu. Makanya kita pernah membahas waktu itu, ada yang namanya liturgi ritual, ada yang juga namanya liturgi sosial. Liturgi ritual itu kalau kita hari Minggu beribadah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya nonton YouTube. Liturgi sosial adalah peribadahan yang kita lakukan dalam hidup keseharian selain hari ini. Pelayanan atau diakonia. Biasanya dalam tradisi Jawa yang sering diminta melayani istri atau suami, Ibu Bapak? Suami. Yakin? Yakin, Pak. Nah, jadi para istri sebagai diakonos dan para suami sebagai juragan atau juraganos. Itu tidak jos gandos namanya. Ecclesia Domestica memanggil kita untuk berperan sebagai sama-sama pelayan. Subjek siapa, objek siapa, ya seluruh anggota keluarga. Anggota keluarga adalah subjek bersama-sama. Pelayanannya, kata yang ideal, saling. Jadi tidak melulu perempuan atau ibu yang menjadi pelayan. Tapi memang kultur Jawa kan sangat kuat sekali dalam kehidupan kita. Ya nggak apa-apa, yang penting kita menyadari bahwa tadi kan di awal percakapan Pak Agung kalau nggak salah mengatakan, kenapa ya perempuan-perempuan itu lebih hebat daripada laki-laki? Iya, mungkin salah satunya ini, karena perempuan lebih tangguh dan laki-laki lebih manja. Karena sering manjanya jadi gampang mati, gitu. Kira-kira begitu kali ya. Iya, betul. Karena apa-apa, Bu, kopi, Ma, bikinin mie, gitu kan? Diladeni. Iya, betul. Itu. Iya. Akhirnya apa? Ketika ditinggal, nunak-nunuk karena nggak biasa Stres. Betul.
Dan Kami Pak Sartono bisa. Kenapa? Ya ada yang Pak Sartono bisa. Ada yang bisa, ada yang bisa bertahan. Nah, itu pelayanan. Lalu pewartaan atau kerikma. Bagaimana keluarga menjadi pewarta Injil. Caranya mulai dari hal yang paling sederhana. Dengan tindak tanduk gerak-gerik kita dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pengajaran, ini kaitannya dengan fungsi keluarga sebagai pusat juga tadi. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan anggota keluarga kita untuk mengenal Allah lebih dekat. Nah, lalu sekarang ketika kita ngomongin soal peran dan fungsi, ini ada tools yang sebentar. Ini isi si gundul ini harus dipindah supaya bisa membaca dengan enak. Nah, kelihatan nggak Bu ya, tulisannya? Kurang gede, Mas. Wah, kurang gede. Itu nanti di materi saya ada, Bu. Bisa dibaca. Nah, jadi kira-kira begini. Kalau tadi kan panahnya ke mana tadi? Ke kanan. Ya. Transisi dan transformasinya. Situasi awalnya manusia baru dan panggilannya seperti ini. Nah, kalau sekarang panahnya ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena yang nomor 1 ini, itulah yang dalam tingkatan parameter ini yang paling ideal. Jadi ada 2 orang tokoh, namanya si Robert Beavers dan Robert B. Hampson. Mereka membuat sistem fungsi keluarga yang dikenal dengan nama itu, The Beavers System Model of Family Function. Dari kisah ini, dari gambaran ini, mereka memetakan keluarga-keluarga. Yang pertama, keluarga optimal. Keluarga pokoknya yang top lah, gitu kira-kira. Keluarga top ini cirinya adalah setiap orang mendapatkan tempat yang sama, setara, dan dapat menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Fungsinya tidak harus sama, tetapi bisa berjalan dengan baik. Itu optimal. Suami menjalankan fungsinya, istri menjalankan fungsinya, anak menjalankan fungsinya, semuanya berjalan dengan baik, komunikasi berjalan dengan baik. Itu optimal, nomor 1. Arah tujuannya ke situ. Yang kedua, ini keluarga yang cukup lah, gitu. Adequate family. Semuanya bisa berjalan sesuai fungsinya, namun ada kontrol yang cukup kuat dari salah satu atau beberapa orang. Ada stereotyping misalnya. Misalnya kan jenengan pernah mengalami kan, ini dari keluarga ini sing dominan bapaknya atau ibunya. Nah, biasanya begitu. Makanya ada guyonan, ada kelompok suami-suami takut istri, ada kelompok istri-istri takut suami, begitu kan. Nah, itu kalau satu keluarga ada yang memiliki fungsi kontrol yang dominan, tetapi itu tidak dirasa mengganggu karena masing-masing masih berjalan dengan baik. Makanya ada guyonan, saya nonton di film, begini kalimatnya, happy wife, happy life. Jadi suaminya nun manut saja. Yang penting bojoku seneng. Nek bojoku seneng, kuwi uripku mulya. Tapi kalau misalnya istrinya marah-marah, itu yang bikin neraka di dunia. Makanya ya sudahlah. Yang penting istrinya happy wife, happy life. Kalau saya ngobrol, kami berdua tidak setuju dengan happy wife, happy life. Ya kalau mau happy life ya yang happy nggak cuma wife. Ada wife, ada husband, ada children. Nah, itulah yang disebut sebagai happy life. Tapi kan masing-masing orang berbeda. Nah, ini keluarga yang katakanlah cukuplah gitu. Lalu yang ketiga, itu keluarga yang tengah-tengah. Jadi di keluarga mid-range family ini sebetulnya sudah ada kelihatan nih peran-peran dan fungsi keluarga yang nggak berjalan. Ada musik
Pada itu ondel-ondel. Oke, nggak apa-apa. Budaya juga kan. Jadi keluarga tengah-tengah ini sudah ada yang tidak berfungsi atau disfungsi. Misalnya, aku kok merasa nggak nyaman ya kalau cerita masalahku dengan pasanganku misalnya. Atau anak kok malah nggak percaya ya sama orang tuanya. Percaya sama teman misalnya, seperti itu. Nah, tetapi keluarga masih tetap berjalan dengan baik karena hal-hal seperti itu tidak dipermasalahkan. Wis rapopo lah. Yang penting podo ngerti nih, gitu kira-kira. Nah, ini keluarga di tengah-tengah. Lalu yang keempat, ini warnanya sudah mendekati merah, borderline family, keluarga di ambang batas. Nah, ini adalah keluarga yang terjadi mengalami disfungsi peran-peran di tengah keluarga. Lalu masalah muncul karena masing-masing tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Baik suami, istri, anak, orang tua, dan yang lain sebagainya. Tapi ya sudah tetap berjalan karena masih diambang. Gitu ya. Nah, yang parah adalah yang kelima, keluarga yang benar-benar tidak berfungsi karena sudah mulai rusak relasinya. Trust sudah tidak ada lagi. Tidak berfungsi dengan baik, keretakan hubungan, dan yang lain sebagainya. Nah, kenapa model ini dipakai di materi ini? Ini sebagai parameter sederhana ketika nanti kita berdiskusi, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara. Nah, nanti saudara-saudara bisa membaca di bahan PA yang sudah dibagikan. Nah, oleh karena itu saatnya sekarang kita melakukan general check up bagi keluarga kita. Di mana kira-kira posisi keluarga kita? Nah, itu materi secara ringkas yang saya tuliskan naratif 2 halaman, lalu di slide ini seperti ini. Kalau nanti menginginkan slide-nya, saya bisa bagikan juga. Dari penjelasan ini, ada pertanyaan? Apa sudah langsung ambil stetoskop sendiri-sendiri? Pak, deteksi tanya Pak. Pusing dia. Pak Didi. Ngapunten, nanti kalau ada pertanyaan, nah itu kalau kelas 1 hae podo engko anake teranya karo bapake piye? Yang mana, Pak? Yang kelas 1. Tapi sebenarnya kan maksudnya kan haknya sama tapi sesuai dengan kalau anak ya hak anak. Kalau iya. Gitu kan? Iya, betul. Oke. Nah, pasti hak orang tua dan hak anak kan beda. Kalimatnya mocone ra komplit ya bisa begitu. Ada lagi pertanyaan? Penjelasan di materi lebih panjang, lebih jelas. Jadi lebih enak. Ini kan hanya untuk membantu secara visual saja. Boleh Pak Didi, saya bertanya. Oh, boleh. Matur nuwun. Monggo. Tadi tools tadi yang Pak Didi jelaskan itu berpengaruh nggak terhadap umur dari pernikahan? Misalkan pernikahan 1 sampai 3 tahun kan biasanya masih ribut-ribut gitu ya, fungsinya masih belum jelas gitu. Atau mungkin yang sudah seperti Pak Ape gitu ya, sudah fungsinya jelas. Nah itu ada pengaruhnya nggak Pak? Nah, ketika saya membaca artikelnya memang variabel usia perkawinannya tidak disebutkan. Jadi itu menjadi sebuah gambaran umum. Karena meskipun misalnya usia perkawinan 1 sampai 5 tahun, ini pengalaman saya sebagai pendeta itu, usia 1 sampai 5 tahun perkawinan itu berjalani wakeh banget dan banyak kasus-kasus terjadi di sini. Nah, itu meskipun dalam masa penyesuaian diri, tetapi ketika masing-masing berada pada tracknya, berusaha menjalankan peran dan fungsinya masing-masing, itu tidak terjadi apa-apa. Itu masih bisa dikatakan berfungsi secara optimal. Nah, baru ketika 1 sampai 5 tahun dan ternyata memang
masing-masing atau salah satu tidak menjalankan fungsinya dengan baik, nah itu gerunjalan terjadi. Begitu Mas Wisnu. Oke, Pak Didik, matur nuwun. Ada lagi? Pak Pendeta. Monggo, Pak Sartono. Dari dua fungsi, dua Robert tadi, Pak. Dua Robert, ya betul. Kira-kira mengadopsi dari perjalanan keluarga atau pure dari piawaian dia, kepandaian dia. Oke. Untuk memilah-milah itu tadi. Ya. Jadi latar belakangnya si dua Robert tadi, Robert B. Force dan Robert B. Hampson, itu dua-duanya memang dosen. Yang satu, Robert Beaver itu Direktur Eksekutif Pusat Studi Keluarga. Sementara yang si Robert Hampson adalah Profesor Psikologi tentang keluarga. Nah, setahu saya, kalau posisi jabatannya sebagai pusat studi, itu berarti kait-mengait dengan riset yang dilakukan, dengan penelitian yang dilakukan. Dan kalau dia ngomongin keluarga, artinya riset dan penelitiannya berdasarkan keluarga-keluarga yang diteliti. Ngaten, Pak. Jadi, itu adalah berdasarkan pengalaman dia dalam meneliti keluarga, mendampingi keluarga, sekaligus juga kajian studinya. Jadi antara praktikal dengan teori itu berjalan bersamaan. Itu Pak, kalau saya baca, Pak. Ya, sebab orang yang tidak mengenal dua Robert itu sebelum-sebelumnya tentu sudah ada orang yang mempunyai fungsi kehidupannya seperti yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu Pak, pasti perjalanannya itu ada yang mengalami seperti itu di dalam keluarga itu. Oh, iya. Kalau yang menerapkan seperti kriteria yang pertama itu, tentunya kehidupan keluarganya ya akan damai-damai, sejahtera gitu. Kalau yang kedua ya lebih kurang dari yang pertama, dan seterusnya sampai yang terakhir itu keluarga yang broken home kalau nggak salah gitu ya kira-kira. Nah dari kriteria itu kan di dalam kehidupan tentunya banyak yang kita bisa pelajari gitu melalui khotbah, melalui pemberitaan firman dan lain sebagainya gitu. Dari situ tentunya kita juga banyak diedukasi dari tokoh-tokoh gereja, pendeta-pendeta, guru Injil, pewarta firman gitu. Tapi di balik itu juga tidak semuanya berjalan baik gitu. Ada juga yang anak pendeta di dalam kehidupannya juga enggak karu-karuan juga ada gitu. Terus ada istilah yang sebelum saya kenal Pak Didi udah ada istilah yang dibelangkoni segala macam itu Pak. Jadi dari kehidupan itu mencerminkan bahwa edukasi yang baik, yang buruk itu sudah diajar dulu, itu yang dapat diterapkan oleh masing-masing keluarga gitu Pak. Kedengeran nggak?
Ada bagian yang putus-putus, Pak. Iya. Jadi dari edukasi dari dulu yang diajarkan oleh orang-orang tua, diajarkan yang baik dan yang buruk, itu sudah bisa ada yang diterapkan oleh keluarga, ada juga yang tentunya tidak diterapkan oleh keluarga gitu, sehingga membuat kehidupan kita itu tentu harus belajar dan belajar. Nah, sampai dalam kehidupan juga kan kita tidak boleh menyakiti, itu, tapi tidak disadari kadang-kadang kita menyakiti. Terus untuk pengampunan kadang-kadang orang yang pewarta kabar baik juga untuk melepaskan pengampunan itu juga kadang agak ada yang susah gitu. Seperti ada dendam dan lain sebagainya, ada akar pahit dan lain sebagainya. Itu yang tentu banyak dialami oleh ya kehidupan kita semua lah. Gitu. Kira-kira seperti itu Pak di dalam ini pertanyaan saya dan apa yang saya lihat di dalam kehidupan ini. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Sartono. Ya memang betul. Jadi kalau kita kembali ke bahan yang kita cermati bersama-sama tadi dari teks Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Saya kan mengambil titik tentang perubahan. Perubahan, transformasi, transisi atau apapun istilahnya lah. Bahwa memang ketika kita berkeluarga, sebetulnya kan proses itu juga terjadi ketika kita menikah dari latar belakang yang berbeda, dari karakter yang berbeda, dan yang lain sebagainya. Tetapi ketika kita menikah, kita percaya Kristus menyatukan keluarga kita, menjadi satu keluarga baru. Tetapi kan menikah itu bukan tujuan. Menikah, kita menikah karena kita ingin melakukan sesuatu yang lebih besar lagi, gitu kan? Apa? Banyak. Makanya kemudian pernikahan itu bisa menjadi salah satu titik untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Itu sebabnya orang-orang kalau menikah kan memberi ucapan selamat menempuh hidup baru. Karena memang hidupnya baru. Kalau kita menikah itu hanya sebagai tujuan kita hanya menikah, ya udah. Yang penting diberkati, yang penting sudah dapatkan surat nikah, selesai. Tapi kan jenengan enggak kan? Setelah menikah masih ada perjuangannya kan? Karena ingin sesuatu yang lain. Itu yang disebut partnership for greater good tadi. Nah, berdasarkan penjelasan dari teks ini, inilah yang kemudian dipotret. Kalau di dalam Efesus kan yang dipotret Yahudi, non-Yahudi, lalu disatukan menjadi keluarga Allah untuk berfungsi. Nah, kita dari latar belakang berbeda disatukan oleh Allah menjadi keluarga, dan insya Allah keluarga Allah juga untuk melakukan fungsi tadi. Sudah dipelajari macam-macam, nasihat macam-macam, betul Pak, kita masing-masing bahkan sebelum kita membaca Beaver ini kan sudah dapat penjelasan makna pernikahan, bagaimana hidup sebagai keluarga, semuanya sudah. Nah, yang Beaver lakukan adalah memotret. Kalau kemudian sudah menjadi keluarga, dadine piye? Apakah masing-masing bisa menjalankan peran dan fungsinya secara optimal? Lalu berdasarkan penelitiannya diungkapkan, oh ternyata tidak semua. Ada yang optimal, ada yang cukup, ada yang tengah-tengah, ada yang diambang, ada yang parah, begitu kan? Nah, gambaran dari Beaver ini menolong kita sebetulnya untuk berkaca janjane keluargaku piye. Nah, itu sebetulnya dodok selehing
underaning prakara di PA kita, Pak Sartono. Ih, matur nuwun. Ngaten, Pak. Ih. Jadi ini menolong kita untuk melihat. Jadi inti dari PA kita sebetulnya adalah kalau jenengan membaca, tujuannya peserta PA memahami isi bacaan Alkitab. Jelas ya, tadi kita udah bersama-sama bahas. Lalu yang kedua, peserta PA mampu merefleksikan bacaan Alkitab dengan kehidupan keluarga masing-masing. Yang baru saja saya jelaskan tadi, koneksinya. Masing-masing sebetulnya kisahnya sama dengan konteks yang berbeda. Kalau di Efesus kan Yahudi non-Yahudi, lalu disatukan menjadi dapat identitas baru, lalu dipanggil untuk melakukan pekerjaan Allah, katakanlah begitu. Keluarga kita kan juga dari latar belakang berbeda, disatukan, dapat identitas baru, kemudian melakukan karya Allah. Identitasnya apa? Putri Rahmini disebut Bu Agung, nggak pernah disebut Pak Tri Rahmini, gitu kan? Tapi bukan itu maksudnya. Jadi ada sesuatu yang baru. Jadi ingat guyonan saya. Anunya ayah bisa masuk ke anunya ibu, tapi anunya ibu tidak bisa masuk ke anunya ayah. Nah, anunya itu apa coba? Ayo, apa? Ada yang tahu? Nama. Nama, betul. Pak Amia, terima kasih. Untung jawabnya cepat, Mbak. Keburu nanti pikirannya pada traveling. Mbak Kristi ketawa tuh. Iya kan, namanya ayah bisa masuk ke namanya ibu. Namanya ibu nggak bisa masuk ke namanya ayah. Nah itu, jadi tujuannya agar kita bisa merefleksikan, oh bacaan tadi kalau dikaitkan dengan keluarga kita gimana. Lalu yang ketiga tujuannya, peserta PA bisa membuat perubahan dan perbaikan dalam kehidupan keluarga. Nah, sekarang kita coba melihat pertanyaan untuk diskusi. Karena temanya berani melihat ke dalam, maka yang diharapkan kita juga berani jujur dan melihat. Pertanyaannya cuma 4. Gampang. Yang pertama, berdasarkan model sistem keberfungsian keluarga menurut Beavers dan Hansen di atas, keluarga Anda termasuk dalam kriteria yang mana? Diskusikanlah dengan anggota keluarga masing-masing. Nah, kalau ada yang duduk bersama keluarganya, silahkan diskusikan. Karena ini kan kaitannya dengan bulan keluarga. Harapannya, PA pada bulan keluarga itu diikuti oleh semua anggota keluarga. Nek sing ijen piye? Ya nyoret-nyoret sendiri nggak apa-apa. Keluargaku sing piye ya jatah bentuknya gitu. Kira-kira seperti itu. Lalu ajaklah kemudian masing-masing untuk bercerita. Keluargaku di titik ini, keluargaku di titik ini, keluargaku di titik ini. Ada yang berani bercerita? 5-5-nya masuk, Pak. 5-5-nya masuk. 5-5-nya masuk, Pak. Oke. Jadi kadang optimal, kadang cukup, kadang parah gitu ya, Pak ya. Jujur aja, Pak. Apa-apa, Pak? Karena kan tujuan kita kan berani melihat ke dalam. Nah, turun, Pak. Nah, kaitannya adalah kenapa kita diajak untuk berani melihat ke dalam? Kaitannya dengan pertanyaan kedua. Agar keluarga Anda dapat berperan dan berfungsi secara optimal, buatlah daftar tentang A. Apa saja yang masih harus dibenahi dan ditingkatkan dalam keluarga Anda. Atau B. Apa saja yang masih bisa dipertahankan. Lalu pertanyaan ketiga, apa komitmen Anda dan keluarga setelah mengikuti PAI? Yang keempat, berdoalah untuk komitmen yang Anda buat. Gampang kan? Apa? Jawab sing angel. Pak Didi. Ya. Ya, ini kan tadi model yang diciptakan gitu ya, riset dan penelitian gitu ya.
dari model 1 sampai model 5 gitu. Nah, apakah di dalam riset atau penelitian tersebut itu tidak ada semacam membantu kita, atau kalau bahasanya mungkin ada atribut atau kriterianya, sehingga ada checklist begitu, sehingga nanti hasil dari checklist dan kita isi kriteria atau atribut tadi, kita bisa menentukan sebenarnya itu kita di level mana sih? Level 1 sampai 5 begitu ya. Dan nanti baru ketika kita sudah melihat bahwa oh kita level 5 nih misalkan. Nah, tentunya ada beberapa gap gitu ya. Gap yang harus kita perbaiki. Nah, mungkin itu bisa membantu sih kalau saya. Kadang kalau pribadi saya, wah apaan ya? Fungsinya apa ya? Gitu kan. Kadang orang ya mungkin ada yang paham, ada yang tidak paham. Ya mungkin kalau saya atribut atau kriteria apa yang sebagai checklist yang bisa membantu untuk nanti bisa menentukan di level mana sih keluarga kita sebetulnya. Matur nuwun Mas Wisnu. Kalau kriteria yang checklistnya si Beaver ini dijabarkan, banget Mas. Pasti ada ya Pak ya? Nah, saya kan hanya menyederhanakan dalam 2 berkaitan dengan jembatan untuk melihat Efesus 2. Kalau dengan melihat tadi, kan dari situasi awal dipersatukan jadi manusia baru, lalu diutus untuk berperan dan berfungsi. Peran fungsinya apa? Saya menyebutkan hanya 2 saja untuk memudahkan metani keluarga kita. Yang pertama, keluarga sebagai pusat, lalu yang kedua, keluarga sebagai gereja. Nah, apakah kita bisa menunjukkan fungsi itu di dalam keluarga? Jadi itu checklistnya, Mas. Di bahan PA itu sudah saya sebutkan. Berdasarkan hal itu, lalu kita cek. Janjane keluargaku ki nang titik ndio. Nah, gitu. Kalau mau dijabarkan yang dari Beaver, waduh banget, Mas. Soalnya ada beberapa ya, kalau dari saya ya bingung menentukan kriteria checklistnya nanti itu apa saja sih fungsi-fungsinya, kan di setiap keluarga banyak gitu Pak ya. Tetapi mungkin di beberapa keluarga mungkin juga yang mungkin levelnya 5, mungkin mereka nggak tahu fungsinya masing-masing gitu. Nah, untuk membantu saja sebetulnya sih. Atur nuwun Pak. Jadi ada 2 bagian besar yang sudah saya uraikan untuk menjadi checklist tadi. Kalau jenengan lihat di halaman kedua bahan PA. Kalimat pertama di halaman kedua ada banyak parameter yang bisa dipakai untuk menjelaskan peran dan fungsi sebagai bait Allah itu. Namun dalam pemahaman Alkitab kali ini kita hanya akan membahas 2 parameter saja. Pertama, agar bisa berperan dan berfungsi sebagai bait Allah, maka kita harus mewujudkan kehidupan keluarga sebagai pusat ABCD sampai 5. Lalu yang kedua, keluarga dipanggil untuk mewujudkan dirinya sebagai gereja kecil atau eklesia domestika dengan ciri 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu menjadi checklist-nya. Apakah berdasarkan itu keluarga kita sudah optimal, masing-masing memiliki tempat setara, fungsi setara, menjalankan fungsi yang setara, atau ternyata masih ada yang dominan untuk mengontrol, atau sudah nggak jelas lagi fungsinya, begitu. Ngoten Mas Wisnu. Oke, siap Pak Dedi. Saya Mas. Silakan. Ya, menarik ini. Jadi kita memang harus jujur ini dengan diri kita sendiri, keluarga kita gitu ya. Kalau kita boleh mengungkapkan tadi dari modelnya sistem fungsi keluarga menurut Robert Bevers dan Robert B. Hampson, kelihatannya kita semua menuju ke optimal family gitu ya. Ongoing proses gitu ya. Ya minimal kita tahap kedua lah gitu ya. Kalau 3, 4, 5 kalau bisa janganlah, itu kan merah semua itu gitu ya. Itu kalau bisa kita hindari lah. Nah, kita menuju ke 2, sudah di 2 udah bagus lah gitu ya. Tapi
syukur-syukur menuju ke satu gitu kan. Nah, saya mencoba menjawab yang ini satu sudah nih, yang kedua sekarang ya. Tadi di apa yang perlu kita pertahankan gitu ya, atau perlu kita tingkatkan gitu ya, yang dibenahi. Nah, sebenarnya menurut pengalaman saya mungkin nggak ada teorinya gitu ya, tapi pengalaman saya itu sebenarnya pola komunikasi gitu ya. Jadi persoalan tuh banyak sekali muncul di keluarga itu karena pola komunikasi yang tidak sehat gitu ya. Biasanya orang tua itu kadang-kadang mau memenangnya sendiri gitu ya. Baik itu dalam relasi dengan anak misalnya. Kemudian dengan relasi dengan pasangan, seperti tadi betul, seringkali otoritas laki-laki lebih dominan. Nah, perjalanan hidup rumah tangga saya selama 27 tahun gitu ya, itu memang semakin tua usia perkawinan harusnya semakin banyak kompromi dan semakin banyak ego itu ditinggalkan. Nah, oleh karena itu pola komunikasi yang sehat itu memang harus dibangun untuk terwujudnya win-win solution dalam keluarga biar menuju ke yang nomor satu, optimal family. Dan untuk mencapai ke sana memang diperlukan kesabaran dan pengorbanan yang sangat tinggi. Kalau menurut saya tidak mudah itu memang. Tapi itulah yang diinginkan Tuhan tadi yang poin 1-2 kan, sebagai keluarga yang sebagai pusat dan sebagai gereja gitu ya. Nah, sebagai pusat dan gereja itu bisa terbentuk kalau kita mau ada pengorbanan. Seringkali kita disakiti misalnya, atau kita merasa sakit gitu ya. Tapi disitulah sebenarnya kita diuji. Bisa enggak kita itu juga mengampuni? Nah, sebenarnya kuncinya sebenarnya di situ. Kalau kita bisa mengampuni walaupun kita disakitin, ada istilahnya mungkin Pak Didi pernah dengar ya, mengasihi sampai terluka gitu ya. Jadi kita itu terluka, tapi sebenarnya itu bagian dari proses kita untuk menuju ke yang optimal tadi. Karena tidak akan mungkin kita menuju yang optimal nomor satu kalau hal-hal yang seperti saya ungkapkan di atas tadi tidak bisa terwujud, terutama pola komunikasi. Karena kalau sudah ngomong menyakiti itu biasanya itu disimpan itu di keluarga itu, dan itu yang menjadi apa ya, kepahitan kalau tidak terkelola dengan baik sehingga itu terakumulasi. Nah, ini kan kita kontraknya rumah tangga itu kan seumur hidup, nggak hanya 2-3 tahun, tapi kan seperti katakan Mas Didi tadi kan sampai meninggal gitu ya. Nah, sampai meninggal itu kan memang itulah ujiannya di situ sebenarnya. Bagaimana kita mewujudkan dual tadi dengan satu, komunikasi yang konstruktif, yang membangun, yang tidak saling melukai. Lu HP jadi meneng. Makanya ngobrol sama pasangan itu kadang-kadang gini, ada pemeunya. Jangan lebih dari 5 menit. Kadang-kadang kalau lebih dari 5 menit itu biasanya ujung-ujungnya mungkin jadi tadinya ngobrolin menu, kemudian terus anak gitu ya, jadi malah nanti panas. Jadi mendingan kalau sudah lebih dari 5 menit, mendingan terus geser aja ke topik yang lain. itu memeo saja ya, tidak setiap keluarga tapi menurut saya. Tapi itulah dinamika menurut saya yang saya coba hayati sebagai sebuah rumah tangga. Semakin tambah usia, harusnya memang kita semakin menghilangkan ego kita. Karena kalau itu tetap dipertahankan, nanti luka-luka itu akan terus ada dan menurut saya itu tidak bisa terwujud lah. Bisa nanti kita hanya stuck di nomor 2, kemudian malah mundur ke yang merah, ketiga, 4 atau 5. Nah, itu yang bahaya. Karena tidak menghayati kekristenan tadi. Nah, ini yang harus kita pegang lah menurut saya ya. Jadi memang banyak seninya, tapi jane sok-sok persoalan itu yang mengakibatkan muncul itu ya karena kita sendiri, karena kita mengeraskan hati, tidak mau mengampuni, menyimpan kepahitan, sehingga saling menyakiti dan lain sebagainya. Saya nggak omong loh ya, ini cuma pengalaman hidup menurut saya ya. Jadi ini mungkin bisa kita share bareng-bareng Pak. Terima kasih Pak Pendeta dan teman-teman. Terima kasih Pak Agung yang sudah share. Jadi kalau ngobrol 5 menit aja. 5 menit pertama mulut bicara, nah 5 menit berikutnya tangan bicara. Ngopo? Main catur. Bikinin kopi. Terima kasih Pak Agung, menarik. Pola komunikasi yang sehat, lalu ada kompromi, sabar,
mengasihi hingga kita terluka. Ya betul. Itu sangat nawenian itu. Lalu mengampuni. Terima kasih. Lalu memang sebagian besar ya, saya nggak mengatakan semua, sebagian besar konflik yang pernah saya tangani, terutama konflik keluarga, itu persoalan yang muncul adalah pola komunikasi yang kemudian terkikis, lalu jadi trust-nya hilang, lalu merembet kemana-mana. Jadi kalau mulai merasa kok nggak nyaman nih komunikasinya, nah segeralah. Turun, Pak. Ada lagi yang lain? Secara logika, Pak Didi, ya. Secara logika ya yang disampaikan Pak Ape tadi, secara umur gitu ya. Mungkin yang sudah sepuh seperti Pak Ape gitu kan, ya mungkin bisa seperti itu begitu ya, karena memang pengalaman dari muda sampai yang sekarang itu banyak gitu ya. Misalkan seperti saya lah, contohnya nggak usah jauh-jauh, saya yang masih muda, yang mungkin baru pernikahan baru 3 tahun saya gitu ya. Itu banyak komunikasi yang mungkin masih perlu beradaptasi, kadang cocok, kadang tidak gitu kan. Nah itu yang menuju proses tentunya minimal kedua, tetapi optimalnya mungkin nanti proses yang pertama. Nah apakah ada jaminan begitu Pak, secara umur gitu ya, dengan kita bisa mencapai 2 atau maksimal 1 gitu? Saya pikir yang Pak Agung sampaikan itu ya komunikasinya sudah cukup baik begitu ya, karena dari sisi pengalamannya. Nah kalau dari saya gitu, nah apakah umur itu menjamin juga Pak gitu dari leveling itu tadi? Terima kasih. Sebentar Mas Dunu, saya tanya, si Yoka itu umurnya berapa? 5 tahun, Pak. Lah kok katanya baru menikah 3 tahun, itu anaknya sopo? Ya sebagai contoh saja Pak. Naomi umurnya 11 tahun Pak. Kirain lu menikah 3 tahun, anaknya 5 tahun nih, anaknya sopo memang. Cocok dengan kutangannya Pak Pendeta. Cocok dengan kutangannya, iki anak sopo gitu Pak. Yang lain yang dinikahi kali. Ya, terima kasih. Yang saya pahami dan yang saya lihat, sebatas yang saya lihat, variabel usia itu ternyata memang ada, tetapi tidak dominan pengaruhnya. Karena saya menemukan juga usia perkawinannya sudah tua, ning nek gelut ke cah cilik ya ono. Enggak cuma ono, ya akeh. Jadi bahkan yang saya pernah lihat begitu ya, karena saya memang studinya tentang konflik gitu. Jadi begini Ibu Bapak, ketika pasangan ini punya masalah, kendala komunikasi, lalu konflik lah gitu. Nah, banyak sekali konflik itu walaupun kecil tapi tidak diselesaikan. Jadi dibiarkan saja wis ngolak apa wawuh dewe gitu ya. Nah, sebetulnya secara psikologis itu di antara 2 personal yang berkonflik itu seperti ada tisu kertas tipis di antaranya yang membatasi. Tidak terasa karena masing-masing masih bisa melihat begitu. Nah, kertas tipis itu seringkali diabaikan karena udah baikan kok. Tapi kemudian ketika konflik muncul lagi, ada lagi 1 lembar kertas lagi nambah di lapisan pembatas tadi. Dan kalau ini nggak diselesaikan, akan terus begitu. Sampai pada akhirnya karena sering kali konflik dan tidak diselesaikan sampai tuntas, lapisan demi lapisan tadi makin lama makin tebal. Dan akhirnya orang muncul pernyataan begini, ini sering sekali saya temukan. Mas, kok aku koyo ora kenal ya karo bojoku. Itu enggak 1-2 yang pernah saya pernah saya temani begitu.
Karena itu tadi ada lapisan kecil, lapisan tipis yang setiap kali konflik, tapi itu tidak diselesaikan. Berarti kalau memang pola relasinya seperti itu, semakin lama usia perkawinan, lapisannya yang membatasi dua personal makin tebal, jadi makin nggak kenal lagi. Jadi usia mungkin memang ada pengaruhnya, usia perkawinan, tetapi tidak mutlak. Karena sebetulnya yang mutlak adalah kejujuran untuk berani mengatakan bahwa janjane kandamu mau ngelarani hatiku loh, misalnya seperti itu. Nah, terus piye? Yo dirampungke supaya lapisan itu benar-benar nggak ada. Sehingga kalaupun konflik berkali-kali nggak apa-apa karena memang selesai. Lalu lapisannya hilang lagi, nggak ada lapisan, nggak ada pembatas lagi. Begitu Mas Wisnu. Jadi mungkin ada pertambahan usia, tetapi saya berani mengatakan itu tidak mutlak. Ya, Pak Didi optimis berarti saya ini, Pak. Asal berani melepas itu tadi selaput-selaput. Monggo yang lain, gampang kan bahan PA-nya kan? Nah, akan asik kalau bahan PA ini kita ikut bersama-sama dengan keluarga. Nanti kita akan bahas metodenya ya. Tapi kita bahas konten dulu. Lah nek dhewe piye Mas? Enggak apa-apa. Kita bisa berefleksi dari pengalaman kita. Selama ini bagaimana modelnya? Kalau ternyata saya di titik ini. Misalnya titik 2 atau titik 3. Nah, kita bisa menuliskan kalau misalnya, kita sudah di titik 1 nih, optimal. Apa saja yang perlu dipertahankan? Itu bisa kita bagikan pada peserta keluarga lain yang ikut PA. Dan itu kita bisa saling belajar. Kalau misalnya seperti Pak Sartono tadi, borongan, semuanya ada, ora apa-apa. Itu juga bisa menjadi bahan pembelajaran. Ketika di titik 5 misalnya, apa yang perlu dihilangkan supaya ke titik 4. Ketika sampai di titik 4, apa yang perlu ditingkatkan lagi supaya bisa ke titik 3, sampai seterusnya. Jadi dimanapun posisi jenengan, apakah itu juga sendiri atau bersama-sama dengan keluarga, asal kita berani dan mau jujur, selalu ada poin pembelajaran. Bisa jadi juga Pak, kalau bisa jadi juga Pak, ada yang ada di titik 2, kadang-kadang lompat ke 5 gitu, gara-gara sesuatu hal kan bisa aja Pak. Iya. Nggih, Pak. Tadinya ada mayem itu. Tadinya ada mayem, tiba-tiba gejolak gitu kan bisa aja Pak. Namanya juga keluarga. Namanya juga manusia. Namanya juga manusia, Pak. Iya betul, Pak. Kita belum jadi malaikat. Iya, Pak. makanya. Kalau kita jadi malaikat nggak perlu PA kita. Pertanyaan menariknya begini, Pak, Pendeta dan teman-teman mungkin. Monggo. Di keluarga itu batasan kita untuk sampai titik 4 atau 5 itu kan kalau dalam posisi mungkin kita masih keluarga inti ya. Orang tua, ibu, dan anak. Nah, suatu ketika anak kita nikah. Nah, kita ndelok kehidupan rumah tangganya anak itu loh, Mas. Ya, misalnya. Terus kemudian lihat cucu. Itu kan kadang-kadang kita pening juga, padahal sebenarnya tidak ada relasi lagi sebenarnya dengan keluarga inti kita. Nah, ini yang perlu apa ya? Mungkin penjelasan dari Mas Didi. Jane, apakah kita itu batasnya ya wes mikiri keluarga aku inti wae, aku wes anakku udah mentas kok. Aku wis tak tutup mata wae karo kejadian anak putuku sing mantuku misalnya. Boleh nggak begitu, Mas? Atau kalau Mas Didi boleh fatwanya kan kita pegang nih malam ini. Waduh. Masalahnya saya bukan MUI, Pak, yang suka mengeluarkan fatwa, Pak. Nah, ya itu. Nah, ini kan kita itu keluarga Jawa itu seringkali kan nggak ada selesainya tuh, Mas. Ya. Gimana itu, Mas? Monggo, Mas. Ya, terima kasih. Nah, sebulan yang lalu kalau saya nggak salah, saya diminta berbicara soal itu di sebuah gereja. Jadi
tema yang diangkat adalah hati-hati terhadap intervensi. Jadi yang dibahas adalah konflik antara mertua versus menantu, anak versus orang tua. Saya memetakan banyak itu dari situ. Yang intinya sebetulnya sederhana. Kenapa saya sudah membayangkan akan ada pertanyaan itu, Pak. Jadi makanya di pertanyaan awal saya mengajak saudara-saudara mendiskusikan dengan keluarga yang hadir. Nah, kalau di situ hadirnya cuma keluarga ini, anak, ibu, bapak, ya sudah. Kalau di lelahnya ada mertua, bagus banget, diajak ngomong sisan gitu. Nah, dari situ fokus kita jadi tidak hanya melihat keluarga inti, tetapi mungkin mengajak mertua atau siapa gitu, om atau eyang, ngobrol juga, oh jadi gini ya keluarga yang diharapkan. Dengan begitu, itu membawa pencerahan. Jadi prosesnya tidak strict, saya harus fokus pada keluarga sendiri, atau fokus pada keluarga, ini kan dialektikanya kan keluarga batik dan keluarga inti, gitu kan. Tidak seperti itu. Karena di budaya timur, yang namanya keluarga itu, nambah tekan udeg-udeg gantung siwur, ya tetap keluarga, gitu kan. Nggak mungkin kita mengatakan, itu orang lain. Jadi mau nggak mau, kalau misalnya hadir gitu, misalnya keluarganya Pak Agung hadir gitu, ajak ngomong sekalian malah asik, Pak. Jadi saya tidak memberikan fatwa, karena memang kenyataannya nggak bisa kita memisahkan diri di dalam konteks kehidupan kita. Kecuali kita pindah ke Amerika, ke Eropa, nah itu lain soal. Gitu, Pak. Clear. Das Pak Agung. Ojo intervensi Pak Agung. Ya nanti kalau kapan-kapan mau bicara tentang Bung aja ada mayem kok. Boleh. Tapi ngomong-ngomong soal intervensi ada loh. Saya pernah menangani, nggak usah disebut lah. Ada gonjang-ganjing karena intervensi orang tua terlalu tinggi. Itu ada. Tapi ada juga keluarga yang sangat bermasalah karena orang tuanya nganggep kowe iki wis gedhe, wis omah-omah, dadi bapak ibumu ora arep ngopo-ngopo kowe. Mbok kowe nangis gulung-guming, aku ora arep nulungi. Ada juga yang seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Pak Agung. Jadi siapa ya? Oh, monggo Pak Joko. Sepengamatan saya kepada berbagai pihak keluarga itu faktor ekonomi itu juga sangat menentukan perkembangan katakanlah level dari 3 menjadi 2 dan 1 itu menurut saya berpengaruh juga. Ini terlepas dari keimanan, tapi itu kesejahteraan secara duniawi ya. Itu mungkin itu ada juga. Itu yang jadi selain kedewasaan pernikahan tadi, saya menambahkan ekonomi. Yang kedua, saya mengukur keluarga saya sendiri. Ini saya sendiri karena ini lagi pada asik sendiri. Mungkin ukuran saya di 2,5 Pak. Jadi ringnya saya tambahin. Tadi kan ada 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Kami di ring 2,5 mau naik ke ring 2 dengan perbaiki komunikasi. Itu pengukuran saya. Itu aja Pak Didi yang saya sampaikan. Wah, matur nuwun Pak Joko. Nah, betul. Mungkin memang variabel ekonomi tidak dimasukkan di sini. Karena ketika kita bahas itu nanti jatuhnya begini. Berarti kalau orang yang ekonominya di bawah nggak mungkin sampai 1 dong. Padahal ya belum tentu juga gitu. Tapi memang daripada membahas yang yang di luar begitu ya, yang kita nggak tahu pasti, mendingan kita fokus pada apa yang kita kerjakan begitu. Nah ini ada usulan menarik ini dari Cibinong, siapa ya Cibinong? Pak Aswin kali ya, Pak Aswin atau Pak Aswin? Di Gandaria ntar dibuat katekisasi menjadi calon mertua. Mantap ini. Jadi kalau ada yang mau menikah disebut kursus bina pra perkawinan, nah ini untuk orang tua, kursus bina calon mertua. Dan orang ribu iman tuh nih, oh ya bener kan Pak Aswin dengan Bu Aswin.
Melanjutkan omongannya Pak Agung itu tadi, Pak, biar Pak Agung nggak galau. Oke, yang mau jadi mertua bisa didaftar. Wah, mantap, mantap. Matur nuwun, matur nuwun. Ada lagi? Kalau nontonnya belum ada soalnya, jadi nggak ikutan. Boleh gitu, Pak. Boleh saya nambah, Pak? Oh, silakan, Mas Chandar. Ya, pertanyaan saya adalah apakah kalau secara psikologis itu juga bagian dari level-level yang ada di situ gitu ya? Karena kalau menurut saya, kalau kita lihat berita-berita, ada faktor anak yang tersakiti masa lalunya oleh attitude orang tuanya gitu ya, perilaku orang tuanya. Karena dari zaman ke zaman cara mendidik anak sangat berbeda. Yang kita alami mungkin angkatan sebelum milenial gitu ya, sehingga didikan orang tua adalah Anda harus sekolah, jadi pegawai negeri atau jadi karyawan swasta atau jadi polisi atau jadi dokter titik gitu ya, atau jadi yang lainnya TNI gitu. Tapi tidak, sekarang ini kan edukasinya sudah berbeda ya, karena advokasi tentang hak anak, advokasi tentang kekerasan, advokasi tentang banyak hal tentang perlindungan anak begitu, atau hak asasi anak, itu sudah informasi itu sudah terbuka saat ini, sehingga pola pendidikannya terhadap anak-anak masa sekarang atau anak-anak milenial ketika menikah pun berbeda pola pandangnya dibandingkan kita anak-anak yang dididik di masa lalu gitu ya. Nah, saya sih berpikir salah satunya mungkin psikologis dari individu-individu yang bersatu juga begitu ya. Kalau di edukasi dari keluarga yang mendidik anaknya secara merdeka gitu ya, terbuka, setara, maka pola-pola itu akan dibawa terus oleh generasi penerusnya. Tapi kalau pola-pola yang dididik secara tradisional atau otoriter, maka itu akan terbawa menurut saya. Karena manusia tidak terlepas dari psikologis, isu psikologis. Karena psikologis adalah bagian kehidupan dari setiap individu. Rasa sakit, rasa dendam, rasa amarah terhadap orang tua gitu ya, ketika masa lalunya. Nah, itu yang mungkin menjadi bagian dari isu yang harus diperbaiki dulu ketika keluarga akan melangkah ke level 1 begitu misalnya. Itu sih Pak Didi. Bagaimana menurut Pak Didi? Terima kasih Pak Didi. Terima kasih Mas Iskandar. Ya memang yang jenengan utarakan tentang akar pahit pengalaman masa lalu, pengalaman psikologis yang menyakitkan itu kan kaitannya dengan fungsi keluarga sebagai pusat kehidupan, pusat pembentukan, pusat pertumbuhan. Idealnya memang ketika kita berproses bertumbuh, hidup, berdaya, dan belajar, kita tidak mengalami itu. Bagaimana kalau kita mengalami itu? Ya mau nggak mau ya harus diakui dan diselesaikan. Lalu kenapa kaitannya itu tidak dimasukkan ke dalam parameter-parameter ini? Bayangannya sederhana sebetulnya. Saya selalu memiliki pemahaman yang optimis terhadap manusia. Ketika manusia sudah berani melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya dari single menjadi menikah, gitu ya, itu harapannya adalah dia sudah selesai dengan masa lalunya. Dia sudah bisa berdamai dengan masa lalunya. Sehingga ketika dia berhadapan dengan personal baru, pribadi baru, membentuk suatu ikatan yang baru, akar pahit masa lalunya tidak menghantui. Nah, yang menjadi persoalan seringkali kemudian adalah kita masih membawa pengalaman-pengalaman pahit itu dalam relasi kita yang baru. Akhirnya apa? Ya pasti ada ketidakseimbangan. Entah nanti jatuhnya menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri, meminta dimaklumi atau memaklumi orang lain dengan mudah, itu bisa saja
ditrace, dilacak dari situ. Nah, pendekatannya memang bisa itu untuk melihat sampai di mana kepribadian kematangan secara kepribadian seseorang. Nah, harapannya memang itu menjadi fokus kita di parameter yang pertama, keluarga sebagai pusat. Misalnya saya punya akar pahit terhadap orang tua misalnya. Nah, ketika saya sekarang menjadi orang tua, pertanyaannya, apakah saya masih dipengaruhi akar pahit saya dalam mendidik anak, atau saya ingin berdamai dengan masa lalu saya, sehingga pengalaman pahit saya tidak terulang pada proses pertumbuhan dan perkembangan anak saya. Nah, itu kan berarti kan aktivitas mental dan personal kita yang harus matang dan benar-benar sadar tentang hal itu. Sehingga kesalahan masa lalu tidak terulang. Karena banyak kok yang terjadi juga seperti itu. Ibunya misalnya orang tuanya pengen jadi dokter, karena nggak kesampaian, anak dipaksa menjadi dokter misalnya. Ada tuh yang seperti itu. Nggak usah jauh-jauh, saya punya saudara seperti itu. Jadi orang tuanya pengen banget dia jadi insinyur, ya sudah, akhirnya anaknya kuliah jadi insinyur, cum laude ITS, jurusan arsitek. Ketika sudah selesai wisuda, dikasihlah ijazahnya ke orang tuanya. Nih, Ma, saya sudah jadi sarjana. Dan anak itu nggak bekerja di dunianya, karena passion anak itu adalah jadi guru piano. Dan sekarang dia hidup sebagai guru piano, bahkan namanya terkenal kemana-mana. Nah, misalnya seperti itu. Jadi harapannya dengan metani itu apa bahasa Indonesianya? Metani itu apa ya? Meneliti keluarga kita juga bisa tahu, oh ternyata ada sesuatu yang masih harus saya selesaikan nih secara personal sebagai orang tua. Antara istri, suami, atau orang tua, begitu. Bisa jadi itu yang mengganggu lajunya keluarga kita, sehingga kita nggak beranjak misalnya dari 3 ke 2 atau dari 2 ke 1. Begitu Mas Iskandar yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Mas Iskandar ada yang tanya nih. Salam kenal. Ini orang Salam kenal kembali Pak. Kelompok mana ya? Masa harus kenalan sih? Orang Gandaria Dewi masuk kenalan. Ada lagi pertanyaan tentang konten? Nah, udah cukup. Udah pusing metani keluarga. Nah, sekarang kalau pertanyaan konten nggak ada, kita masuk ke metode. Nah, yang pertama, saya mendorong, ajaklah nanti kita membuat semacam, apa istilahnya, kesepakatan bersama di awal. PA ini nggak akan berjalan kalau semuanya diam. Jadi, buatlah kesepakatan di awal, sebelum kita memulai PA. Kita akan melakukan PA, metodenya ada diskusi dan reflektif. Untuk itu diminta kita semua ikut berpartisipasi. Karena di dalam PA ini nggak ada pertanyaan salah benar kan? Karena semuanya bercermin dari pengalaman diri sendiri. Jadi ajaklah peserta PA untuk memahami bahwa keberlangsungan PA ini adalah ketika kita mau berpartisipasi, bercerita. Nah, supaya mau berpartisipasi, maka perlu juga disepakati bersama-sama kita menjadi sebuah persekutuan yang trustworthy, yang layak dipercaya. Sehingga apa yang diceritakan di dalam PA itu tidak kita jadikan komoditas misalnya. Tadi misalnya Pak Sartono cerita, oh saya 1-5 ada Mas. Lalu saya nulis status, oh ternyata keluarga Pak Sartono 1-5 jadi status WA saya, jadi status Facebook gitu. Nah itu kan kacau. Jadi usahakan komunitas yang ada di dalam PA itu adalah komunitas yang bisa dipercaya, yang percakapannya hanya ada di dalam PA itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ajaklah, beri semangat agar mereka berani jujur. Karena semakin jujur, kita bisa belajar semakin banyak. Itu.
Nah, supaya nanti enggak buyar kemana-mana, pertanyaan ketiga dan keempat kan soal komitmen. Boleh saja orang tidak menyebutkan komitmennya, karena mungkin takut atau malu. Tetapi yang penting adalah poin yang terakhir, pertanyaan terakhir. Beri waktu mereka untuk masing-masing mendoakan komitmen. Jadi semacam dibundeli, lalu kita minta intervensi ilahi untuk menolong kita dalam berproses. Nah, itu kata-kata kunci tentang metode. Cukup jelas nggih? Ada pertanyaan soal metode? Ini jelas atau belas? Sudah Pak, jelas. Oh, jelas. Ya, takutnya belas itu kan mumet saya. Wah, senang saya ketemu dengan jenengan. Ini hadir 24 orang. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita bisa sudahi. Jenengan membutuhkan slide-nya untuk dibagikan atau tidak? Butuh. Oke, nanti saya kirim ke kemana ya, banyak gini. Lihat majelis saja ya. Nanti saya share ke grup majelis nanti supaya majelisnya share ke penjenengan. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Siap. Wah, mantap. Kalau begitu ya wabillahi taufik wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Bapak atas peran urun rembuk, keterbukaan, dan kemauan untuk belajar serta berbagi. Kita bisa mengakhiri persiapan PA malam ini. Kita akan menutup dengan doa. Saya memohon salah satu yang mau menutup dengan doa, monggo dipersilahkan. Yang tergerak dan terpanggil untuk menutup dengan doa. Monggo. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih pada malam yang indah ini Engkau ada di tengah-tengah kami, bersama kami untuk bersama-sama belajar di dalam memimpin PA di keluarga kami masing-masing. Untuk selanjutnya kami serahkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa agar kami dapat menjalani semuanya ini dengan kuat kuasa-Mu. Setelah ini kami juga akan berpisah satu dengan yang lain. Terima kasih juga kalau Tuhan sudah memberikan sinyal yang cukup baik, kami dapat bersama-sama menggunakan semuanya ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa, dan malam yang indah ini juga kami akan beristirahat. Kiranya Engkau menaungi dengan kasih-Mu, dan kami serahkan semuanya kehadirat-Mu yang kudus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mohon dan kami alaskan demi Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Saya menutup. Sama-sama. Recordingnya saya matikan dulu. Terima kasih Mas Didi.